Halo sahabat-sahabat, jumpa lagi dengan saya Nur Hidayat di channel Wong Pensiunan. Channel ini berisi kegiatan saya setelah saya pensiun. Dan hari ini hari gembira sahabat, dikunjungi oleh adik-adik saya ini dari seluruh Indonesia. Halo. 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 Ya, nih adik-adik kita mau ninjau tempat saya pensiun. Ya, oke, terima kasih kunjungannya. Bagaimana keseruannya? Ikutin terus video ini. Mari Jo. Sahabat, ini ada sekitar berapa orang ini ya yang datang ini ya? Ada 10 orang ya? Nah, oke, saya perkenalkan satu-satu baju merah ini. Jawawi, saya dari Pontianak, Kalimantan Barat, tugas di Entikong. Entikong. Satu lagi. Saya Irawan dari Balai KIPM Ambon. Ambon, selamat datang. Ibu Ika dari BBPI Semarang. Semarang, selamat datang. Salam kenal. Ini baju kuning. Saya Kaos Yasin kuning. dari Wakatobi, Pak. Wakatobi. Wah, tempat yang indah. Saya Baju merah. Ernest dari BKIPM Denpasar. Denpasar. Waduh. Ini Iya, Pak. Indonesiaku. Dari Palangkaraya, karantina ikan Palangkaraya. Karantina. Ini Saya Amin Lore dari SKIPM Kendari. ini paling ganteng ini. Ini saya dari Kupang, karantina ikan Kupang. Salam sehat selalu. Terima kasih. Oke, nanti kita tinjau-tinjau ya apa-apa yang ada di sini. Silahkan bertanya, nggak ada masalah. Jadi adik-adikku, ini aku nih sekarang ada di Subang. Setelah pensiun memang saya ada di Subang. Jadi bertani, sahabat. Ya, ini bertani. Ya sawah, utamanya ini sawah. Itu lihat di sana ada pembenihan. Karena ini mungkin sekitar 1 minggu atau 10 hari lagi saya akan tanam. Ini tanahnya perlu dibajak sekali lagi. Ya, nah itu dia. Kemudian ini kan lumayan airnya nih, besar, airnya banyak. Ya, jadi memang tempat itu yang paling bagus ada sumber air. Itu nomor 1. Ya, sumber air ini penting. Makanya saya punya kolam. Ini dia kolam. Ini kolam gurame. Ini semua isinya gurame, ada kolam. Ya. Dulu ini tanah sawah semua, sama seperti ini, datar semua sawah ini. Kemudian kita bangun sedikit-sedikit, mau bikin apa? Jadi istilah saya itu, saya bikin ATM. ATM, penting ini. Karena kalau udah pensiun ini, kita harus punya ATM. ATM dari Tuhan yang Maha Kuasa, ini kan. Nah ini juga pohon mangga. Ini pohon mangga ini ATM saya nih, ya kan. Nah kemarin barusan digesek ini. Jadi sebagian udah bersih, lumayan. Kalau untuk pensiunan cukup lumayan. Ya. Kemudian saya tanam jambu. Nah, ini jambu air, ini dari Medan ini jambu ini. Nah ini dari Medan ini, asli ini jambu madu hijau. Ya. Kemudian ya yang lain-lain lah. Ada kebun naga, nanti kita lihat sana. Tanya juga boleh. Ya, Iya. Apa yang Tapi fungsinya kolam ini sebenarnya untuk stok air juga ya, Pak? jadi kolam ini memang kita desain untuk kolam saja, tidak perlu stok air karena air kita melimpah di sini. Jadi nggak perlu stok, memang ini untuk kolam. Nah, kolam ini ATM juga kan? Nah, karena ini gurame, setiap tahun ini biasanya kita bongkar. Oh, Kita bongkar, ya sedikit banyak ada hasil lah. siap. Nah, ya itu. Jadi ada kolam, ya minimal nanti kita bisa makan ikan gurame. Siap. Khusus masakan dari Kirasun Farm. Di sini namanya Kirasun Farm. Ya, dan kokinya Nur Hidayat. Itu masakan khas saya. Karena rencana ke depan kalau ada rezeki saya mau bikin rumah makan. Cakep. Dengan menu utamanya itu gurame. Gurame. Ya. Pak, Iya. Pak, ini kalau setahun bisa Iya. nanam berapa kali kalau di sini? Apa padi? Padi Padi 2 kali setengah. 2 kali. Hah? 2,5 kali lah sebutnya 2,5 gitu ya. Kalau 2 masih ada waktu. Jadi 1 tahun 12 bulan itu 2,5 kali. Oh, Iya. enak banget. Nah, itu. Kalau bajaknya nih, Pak, siapa yang bajak, Bapak atau? Oh enggak, ada di sini ada upah. Nah, ada upah. Jadi di sini kan satuannya bau biasanya. Iya. Satu bau itu setengah hektar lebih. Ya kan? Kalau 1 hektar 700 bau. 700 bata. Kalau satu bau 500 bata. Nah, ini. Dulu juga saya pusing. Kalau masa pemeliharaannya padi itu umumnya 3 bulan ya? Iya, 90 hari kita udah panen. 90 hari Nah, panen. tapi dari mulai bajak sawah pertama sampai ini kira-kira 4 bulan lah. 4 bulan ya? Iya. Untuk dari persiapan sampai panen gitu. Iya, 4 bulan. Ya.
Jadi habis nanam itu diliburkan dulu kah atau Ya libur dia. Kalau ini dibiarkan, cuman biasanya sebulan apa? antara sebulan 2 bulan. Untuk yang periode tanam berikutnya. Iya, tanam berikutnya. Ya. Oh, gitu. Gitu. Nah. Luasnya berapa, Pak? Luas saya punya. Saya punya dengan tanaman ini lokasi saya itu 2 hektar. 2 hektar. Iya. 2 hektar. Semua. Tapi jenisnya ganti-ganti nggak Pak ya? Maksudnya kan ada sekarang itu padi tuh ada jenis apa tuh macam-macam jenisnya tuh. Ya. Yang merek apa, Mbak? Merek ya? Ya, nama ya, Kayak nama Sulawesi, padi. Ya. kayak apa? Strain ya. Kalau ini kan Ya. strainnya. Strainnya? Ya, strainnya itu ya jadi untuk strain padi kalau di Subang ini utamanya namanya Ciherang. Ya, Ciherang itu yang utama. Nah, cuma petani di sini biasanya diselingi dengan ketan. Oh, ketan. Ya. Oh, ketan. Ya, jadi tetap namanya usaha, biasanya dia pikir mana yang mahal. Ya kan? Mana yang mahal. Kalau lagi musim misalnya prediksi tahun depan ketan nih, mereka tanam ketan. Tapi kalau dari sisi pasarnya sendiri sudah tidak repot ya? Kalau di Pantura ini padi itulah tata niaga yang paling bagus. Oh, Semua ini pertanian yang paling bagus padi. Jadi kalau kita panen taruh aja di pinggir jalan itu datang orang mau beli. oh gitu. Memang ada yang pengumpul gitu ya Pak? Ya pokoknya di sini tuh kalau ada padi orang panen pasti datang orang mau beli. Jadi Bapak nih hanya sampai panen yang kering kan bukan Bapak? Enggak, langsung. Jadi Langsung kita dibeli, jual ini ya kering panen. Jual gabah ya? Jual gabah ya. Iya, jual gabah. Jual gabah baru nanti perusahaan itu Iya. ya, yang pengering. Gitu. Kedepannya nggak ada rencana bikin pabrik? Nah, gitu, enggak Pak? usah lah. Oh, Kita bikin santai-santai aja. Ya, Iya kan? siap. Menikmati Ah, masa pensiun. Iya, itu. Menikmati masa pensiun Pak ya? Betul. Sip, mantap, keren. Untuk ikan ya Bu ya? Iya. Untuk ikan cara panennya ini kita ada namanya arad Bu, jaring. Jaring. Jadi jaring itu arad ke BPI tahu ya, arad ditarik gitu. Ditarik baru kita pilih kalau untuk panen pilihan. Kalau panen total ya keringkan. Oh gitu. Iya, gitu kalau untuk ikan. Pengiringannya lewat Kita pertama sampai setengah kita bisa buang langsung ke pembuangan. Baru setelah itu pakai pompa. Gitu. Nanti datang bakul biasanya langsung timbang. Dan bayar cash. Ada panen bibit juga Pak di sini Pak. Bibit ada juga. Jadi bibit-bibit liar. Saya kebetulan kan nggak ada waktu untuk bikin telur. Nah, biasanya saya panen juga ada bibit-bibit liar. Jadi kecil lah, ya kan yang nggak ini. Ya itu ada juga yang ngambil. Ya, atau saya besarkan. Ya. Mantap coba. Ini jambu jenis apa tadi Pak? Bapak Ini jambu madu Delhi. jambu maju deh. Ya, jambu madu Delhi hijau. Ya. Ini asli dari Medan bibitnya. Dari Medan ini. Jadi ini dulu sebelum pensiun saya kumpulin. Apa yang bisa saya beli, saya beli. Gitu. Ya kan? Nah, Ini kebetulan ini di Pontianak daerah kami itu lagi boomingnya jambu, tapi bukan jambu ini, jambu mutiara Pak. jambu mutiara, kristal. Kristal, Kristal. yang tidak ada bijinya. Biji, ya. Oh, itu Ada. lagi booming ini Pak. Ya. Kalau Ya. ya kenapa lagi booming itu karena mungkin proses nanamnya nggak terlalu ribet. Nah, terus bangsa pasarnya ada gitu. Nanti kita lihat, saya punya. Itu. Oke. Pak. Ini ATM yang lain, ya, nangka. Ini nangka bagus ini. Nah, ke jenis apa Pak? Ini sebenarnya jenisnya itu jadi campuran antara nangka dan cepedak. Oh gitu. Orang di sini sebutnya nangkadak. Nangkadak. Nangka, Ah. nangka, Nangka. buah cempedak. Iya, Ini hasil silang. silang. Nangka disilang dengan cepedak. Tapi kita bukan silangin sendiri. Bukan. sudah ada bibitnya, kan? Iya, ini udah ambil bibit. Ambil Baru ini bibit. nggak ada musim ya Pak? Maksudnya selalu. Iya, selalu ada terus. Ini enggak pernah putus. Walah. Ya, nangka itu nggak ada musimnya Bos. Enggak ada putus. Nggak ada musimnya. Itu makanya saya bilang tuh ini. Terus menerus. Nah, itu. Dan tidak terpengaruh oleh cuaca kan, iklim gitu. Iya. Ya. Ya ada aja terus. Oh itu ada lemon tuh. Ada lemon juga. Oh durian juga ya Pak? Nah, ini lemon. Lemon. Nah, ini keren nih. Ya. Ini lemon apa Pak? Jeruk Bali. Sunkiss. Hah? Sunkist. Ah, Oh yang dijual di mall itu ya? iya.
Buset dah. Sunkist ini. Nah, ini duriannya udah saatnya. Semoga aja musim ini berbuah nanti September. Amin. Ini Sunkist. Jadi ini minuman sehat. Saya kalau pagi, kalau ada buah ini, pagi saya kerat, langsung masukin ke teh, bikin teh. Oh, iya. Oh, ini enggak Lemon dijual ya tea. untuk konsumsi sendiri. Ya, kalau lagi banyak jual. Oh, gitu. Ya, kalau banyak jual. Ini Jadi, lagi tren, Bos. Lagi tren sekarang kan Sunkist. orang pada pengen langsing. ah, Jadi masyarakat sudah mulai melihat ini. ya. Emang. Dan ini mudah buat saya bikin lemon, Perawatannya memperbanyak. juga nggak sulit ya, Pak? Enggak susah. Ini rawan dengan apa namanya? Ulat. Ulat. Ya. Ini kan krepes-krepes nih, karena ulat ini. Oh, gitu. Ya, jadi kita harus rajin nyemprot. Ya, ini krepes ini karena ulat. Hama ya, hama. Ya, hama itu. Jadi kita harus rajin nyemprot. Ini jamu kristal nih. 1, 2, 3. Nah, jadi kalau buat saya penting punya dulu. Iya, iya, iya. Setelah punya kita bisa perbanyak, Iya, betul, betul. ya kan? Artinya kalau punya dulu pengalaman ya, Pak ya? Iya, kita belajar. Belajar dulu. Ya, kita belajar. Jadi sekarang ini saya udah mulai nanti tinggal bikin apa? Okulasi atau cangkok, ya kan? Untuk perbanyak. Oh, Bikin gitu. anakan. Anakan ya. Ya, kita jual juga kalau kan. Ah, itulah duit kita, ya kan? Itu. Jadi ya kita naik. konsepnya ini pemanfaatan lahan ya, Pak ya? Jadi yang paling penting kita punya lahan. Ah. Makin luas. Ini saya 2 hektar, sekarang ini terlalu sempit. Rasanya kayak sempit gitu ya, Pak? Iya, karena udah penuh. Kita mau tanam ini di mana mau tanam lagi ya? Seperti itu. Ya. Jadi lahan kalian kalau di daerah kuasai lahan seluas-luasnya. Betul, Pak. Seluas-luasnya lahan kuasai. Itu. Nggak akan hilang. Yang penting suratnya benar. Iya. Nah itu. Ya, kuncinya di lahan. Kalau pertanian itu kuncinya di lahan. Ya. Jadi minimal harus 2 hektar, minimal. Ya. Lebih bagus, lebih 10 hektar, 25 hektar itu bagus banget. Siap. Oke, kita masuk ke kebun buah naga. Ini buah naga, wih banyak banget ya. Ya, Astaga. dari ujung sana. Walah, ini ATM ini. Ya, dari ujung sana sampai ke ujung sana. Wih, ATM ini, Pak. Ya, ini ada 250 batang. Ada 150 batang, Pak ya? Ya, ini baru 2 bulan ini. Oh. Nah, ini. Tapi belum ada masalah ya, Pak? Ini kan uji coba ya? Oh, ini udah kita langsung jalan aja karena skalanya udah di atas 50 itu udah skala ekonomi itu. Oh, maksudnya Ya. belum, sampai detik ini pun juga belum ada kendala gitu. Ya, kita nggak ada kendala. Syukurlah. Pokoknya kita terus belajar. Wah, ini banyak banget. Ya, Astaga. coba kau bayangkan kalau ini udah berbuah, ya kan? Macam mana lagi kan? Iya, Gitu. Keren. ATM beneran. Nah, buah naga itu paling murah 10.000, paling murah Paling murah bener. di kebun. Satu batang ini minimal 5 kilo. Oh, sebatang itu bisa berapa buah ya, Pak? Ya, ini kan nanti cabang begini. Oh, gitu. Cabang dia. 1 biji 6 on, 7 on. Buset. Nah kan? Iya. 10 biji 7 kilo. 7 kilo. Iya kan? Coba. 7 kilo kali 10 ribu 70.000. Iya. Oke kan? Iya. Itulah Keren, jadi keren. ATM. Jadi yang penting tadi isi waktu. Betul, Pak. Kan? Manajemen waktu. Bagaimana saya bilang tadi, Bapak nggak ngerumpi. Mana ngerumpi? Iya, karena terfokus di sini kan. Saya pikir, ini belum disiram, ini belum disemprot, ini. Begitu. Iya. Kalau kita sudah memulai itu, susah berhenti soalnya itu. Susah ya. Makanya ada anak-anak juga. Pulang nggak? Ulang ngapain di sana? Ada apa dulu? Iya. Kan gitu kan? Kalau nggak ada urusan, nggak lah. Gitu. Iya. Jadi tiangnya kelor juga ini. Ini kelor. Jadi Ini. selain buah naganya, kelornya juga bisa dimanfaatkan gitu kan? Ini saya sering bikin sayur. Ya benar, Pak. Kalau kita di Sulawesi itu tiap hari Makanan wajib. makan wajib. Sayur bening. Ini akasia. Iya, yang kelor sana, Pak. Ini kelor nih. Kalau kita nggak ada ini Pak, nggak kalau di Sulawesi di Kendari itu Muna, ton harus Harus ada ya? ada menu wajib. Iya. Sayur paling
paling mudah dimasak. Air, garam, cemplung dia selesai. Iya, kasih bawang dikit ya. Dikit. Enggak perlu. Garam, cemplung sudah. Iya. Sayur wajib ini juga. Begitu ya. Hari mau malam mau siang. Ya itu. Jadi bagaimana kenapa saya kaget ini ada di sini, Pak. Ya. Biasanya di Jawa itu jarang kita dapatkan. Makanya kenapa saya sehat? Kan begitu kan pertanyaannya kan setelah kita keliling. Oh, pantas. Pantas. Ya kan? Benar, pantas. Begitu. Jadi nanti kita bisa ambil simpulan kan? Bukan cuma omong kan gitu kan? Nah, gitu. Coba begini. Coba kita lihat dulu ke sana. 250 pohon, Pak ya. 250 pohon. Jadi begitu. Saya kira tadi ini Jadi waktu ya kan? Manajemen waktu. Waktu itu jangan kau sia-siakan. Ya. Oh, mentang-mentang kita udah pensiun. Rebah tidur. Oh, sakit. Sakit. Iya. Asam urat. Asam urat lah, macam-macam penyakit. Karena dengan kerja keluar keringat, sehat itu pasti. Pasti sih. Iya kan? Ini jadi pelajaran juga buat kita, Bapak. Jadi kedepannya juga ya memang mindset kita harus kita siapkan ya. Iya. Untuk menghadapi masa-masa pensiun. Karena itu menjadi waktu-waktu krusial ya. Karena ada yang stres gara-gara pensiun, ya itu tergantung pilihan sebenarnya ya. Ya. Makanya saya kuncinya tuh jangan takut pensiun. Benar. Supaya tidak takut kita siapkan. Benar. Itu kuncinya. Itu. Kalau saya tuh besok pensiun, ayo. Saya pensiun. Gitu. Benar, Pak. Iya. Kenapa takut? Siap. Iya, kita siap. Jangan takut. Kita siapkan. Ini hasil stek jambu madu hijau. Oh, steak. Hasil stek. Ini yang temannya sana tadi, Pak ya. Iya. Nanti saya tunjukkan, saya juga lagi nyetek, ada beberapa yang nyetek. Ini hasil stek. Jadi kalau orang berkunjung ke sini, teman-teman, Pak, saya beli dong bibitnya. Siap. Ini bibitnya. Hasil Gitu. kerja sendiri ya. Oh iya. Nah itu, ini stek. Gitu. Jambu hijau itu ya. Jambu madu hijau. Madu hijau. Dari Medan. Nah. Keren. Ini juga hasil stek nih, jeruk. Iya. Sunkist. Oh, jadi Bapak itu banyakan ini ya, maksudnya belinya beberapa aja, nanti pengembangannya Bapak gitu. Iya. Pengembangannya Maaf. pengembangan sendiri. Penting punya dulu. Punya dulu gitu ya. Itu. Kalau kita udah punya, kita kembangkan. Iya, betul. Itu. Keren. Ya. Nah, itu. Ya, jadi ini saya mau ngasih yang paling senior ini di sini nih. Oh, yang paling senior Bu Mary. Itu Mana ini? Jambu, ayo sini kasih jambu. Ini saya kasih hadiah ini. Jambu madu hijau ya. Peganglah itu satu, bantulah. Itu Bapak ada pegang itu. Nah, janganlah, orang saya mau kasih ini hadiah. Coba. Wah, masuk gitu gue ya. Ya, ini Kasih. dicoba dulu bagaimana rasanya. Ya, dicoba dulu. Ini jambu madu hijau dan ini udah matang. Ya, dites dulu, Coba. Ya. Langsung K3 ini. Kamu. Dicoba. Oh, enggak ada bijinya ya, Pak? Nggak ada. ada, Bos. Manis banget. Luar biasa. Manis banget. Itu dia. Mantap. Hah? Mantap banget. Mantap? Segar. Manis kan? Manis, Pak. Nah, itu. Itu contohnya jambu madu hijau. Ya. Gitu. Ini kalau saya jual untuk eceran 40.000 sekilo. Ya. Kalau untuk yang pengecer, pedagangnya itu 20.000. Oh, gitu. Iya. Nah, kan? Jadi itu. Ya. Jadi banyak ATM saya. Iya, betul. Sudah pasti, Pak. Nah, gitu ya. Mantap kan? Ini kalau jadi petani ini, Pak, pahalanya banyak ini karena hewan-hewan nginep sini. Jadi pahala, Pak. Amin. Ya. Amal jariah. Amin. Nggak putus, Pak. Ya, insya Allah. Itu. Insya Allah. Ya, makanya kalau kita udah pensiun, yang paling penting kita bisa memberi. Betul, Pak. Ya. Ya. Begitu kita punya hobi memberi, itu kita akan dapat pemberian lagi. Ya.
Percaya sajalah itu. Ya, jangan takut kita memberi. Itu ilmu matematika ajaib, Pak. Iya. Pokoknya Susah itu. dirumuskan kalau Ya. matematika. Nah. Oke, yang terakhir adalah menu khusus saya, ikan gurame. Ini yang ditunggu-tunggu. Ini Ya. tunggu-tunggu. Ikan gurame. Jadi ikan gurame ini namanya sop ikan gurame. Ini kalau saya bikin restoran jadi rumah makan, ini menu andalan. Dan untuk tamu-tamu saya suruh tes bagaimana rasanya. Kita lihat. Ya. Yang masak Bapak sendiri. Iya, saya kokinya, saya chefnya nih. Ya, chefnya, saya chefnya. Oke. Kalau kita bilang Ya. sistem, Ini tempatnya nggak ada jadi ya udah apa Ya. Ya, Bapak, aman. nah ini dia. Sambal. Gurame. Gurame ya kita nyebutnya supaya gampang itu sop gurame. Ya. Oh, sop gurame. Nah, tapi sebetulnya ini intinya steam. Ini ditaruh itu aja, Bu. Ya, steam. Mangkok, Bu. Jadi semua yang ada di sini tuh nggak dibeli ya, sudah tersedia di sini. Ya, dibeli juga 1-2 ya yang kita, tapi artinya kan kita belinya jadi uangnya nggak terlalu banyak kan, kebutuhannya nggak terlalu banyak. Jadi apa yang kita nggak punya ya kita tetap beli. Kadang-kadang kita barter, misalnya saya bawa jeruk limau ke pasar, saya jual ke sana, ya dapat uang sekian, gitu kan? Nah, baru nanti kita tukar, gitu. Keren. Saya nggak bisa move on dari Dari jambu ya, ini mantap kali ini, Pak. mantap kali ya. Iya, Nah, ya. padat gitu ya. Iya, padat. Ya, keras. Modelnya Ya. jambu air tapi Padat gitu. Padat ya. Jambu air umumnya kan jambu airnya doang. Iya. Ya. Padat baru manis. Padat Pak ya. Kalau di Jadi tempat kita teksturnya model itu fresh. Kalau di tempatnya mau mangopa. Iya. Model ini nggak akan warna berubah warna kuning apa gitu. jadi begini, jambu ini ada 3 jenis warna. Pertama hijau seperti ini, kemudian ada pink, ini kan ada garis pink, ya, dan putih. Nah, dan mereka bisa menonjol warna itu, ketiga warna itu bisa menonjol. Misalnya keluar pink, kelihatan pinknya, atau putih, nah, gitu, atau hijau, gitu. Jadi kalau standar kita bisa panen tuh apa ya? Lihat Nah. dari mananya? Jadi kalau panen, pertama kulit ini buram. Oh gitu. Buram, ini kan buram nih, buram, tidak mengkilat, Iya. buram. Kemudian sebetulnya paling gampang tuh kumisnya. Di atas ini ada kumisnya, itu udah hitam atau rontok. Oh, itu berarti udah siap panen. Itu udah siap panen. Ya. Tapi yang gitu. dibilang tadi Pak belum terlalu matang nih manis Pak. Ya. Itu yang sifatnya itu padat sih ya, padat. Jadi nggak pada jambu air pada umumnya itu gitu. Kalau kita makan kan airnya banyak banget, baru isinya kan Baru kayak kosong gitu. Airnya tidak manis. Iya, airnya nggak manis lagi asam. memuji loh, sangat masak. Oke. Bukan memuji. Mbak Mary, ayo sini, makan. Iya. Ma, nasinya turunin. Manis. Kita makan. Ya, sini. Ayo satu-satu. Iya. Ini ambil sendiri, soalnya kondisinya seperti ini. Ya kondisinya memang perawatannya. Namanya kita di kampung kan. Ya udahlah. Itu nasinya bawa sini angkat. Oke, siap. Ini supaya ada wangi-wangi dikasih. Sebetulnya nggak usah kasih pandan pun nggak apa-apa itu. Enak sih, Pak. Kita kan ini Oh, iya. ini ya, supaya masak. Berkreasi. Kreasi ini. Yuk, monggo. Yuk, Ayo. kakak duluan. Mbak Mary bukan duluan. Apa, aman-aman. Ini kalau diwanci tidak bisa. Oke. Sambal. Sambalnya Oh, buka ya. dimasak nih. Yang utama nih kuahnya nih. Oke sahabat, teman-teman ini udah cukup. Kita mau putar-putar. Saya ingin mendengarkan pendapatnya seperti apa. Apakah ada manfaatnya buat teman-teman sahabat-sahabat yang ada mengunjung hari ini? Coba kita dengar satu persatu. Mari. Oke, teman-teman terima kasih atas kunjungannya ke tempat saya yang sangat sederhana ini. Dan seperti pembukaan tadi bahwa saya di sini setelah saya pensiun memang saya di kampung ya. Ya kebetulan juga istri saya ada di sini sekarang, walaupun tidak setiap saat ada di sini karena menemani anaknya di Jakarta, seringkali di Jakarta. Oke, sekarang siapa menjadi perwakilan ingin mendapatkan 2 orang ya pendapatnya setelah berkunjung ke tempat saya.
Monggo. Boleh Pak. Saya pertama kami mengucapkan terima kasih ini Pak karena masih diberikan kesempatan ini. Pertama silaturahmi dengan Bapak, kemudian mencoba menggali karena posisinya bahwa kami suatu saat akan mengalami hal seperti ini di waktu-waktu yang seperti ini. Intinya bahwa Bapak sudah berhasil menurut kriteria yang sudah kami ini kan di kami. Saya secara pribadi menganalogikan bahwa Bapak adalah orang yang sudah mampu menciptakan surga di dunia ini, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Sekarang perwakilan dari timur. Terima kasih Ridwan. Saya Ridwan ya, Kepala SKIPM Kupang. Terima kasih sudah diterima di sini, luar biasa sekali. Saya pikir ini suatu motivasi ya buat kita semua bahwa kita pegawai negeri akan tiba masanya kita pensiun dan sedini mungkin kita mempersiapkan segala sesuatunya. Ini adalah contoh yang baik buat kita semua bahwa di masa pensiun itu sebenarnya tidak perlu untuk ditakutkan, tidak perlu untuk kita ragu dengan memasuki masa pensiun itu sendiri, tergantung kita bagaimana menyiapkan diri. Ya, Pak Nur Hidayat sudah menjadi contoh yang luar biasa buat kami, motivasinya sudah luar biasa. Dengan keberanian beliau jauh dari kampung lalu menemukan sendiri tempat yang paling pas buat beliau, itu sesuatu yang luar biasa. Sebagaimana kata teman saya tadi bahwa Pak Nur Hidayat sudah menciptakan surga di dunia, dan semoga kita semua yang ada di sini sebagai pegawai negeri yang nantinya calon-calon pensiun, dan itu tidak bisa kita hindari, ya kita harus mempersiapkan diri dari sekarang ya, dari muda, sehingga ketika pensiun nanti udah siap terjun ke dunia yang lain. Karena pensiun itu bukan persoalan berhenti untuk berpikir, tapi pensiun itu adalah bagaimana kita menggali potensi diri untuk kita berbagi lah pengetahuan yang ada kepada orang lain sehingga menjadi manfaat buat kita semua, buat lingkungan kita dan buat keluarga terutama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam hormat saya kepada Pak Nur Hidayat, motivasi yang luar biasa, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu juga yang sudah menjamu kami dengan menu yang luar biasa. Semoga cita-cita Pak Nur Hidayat nantinya membuka rumah makan bisa berhasil, dan saya pikir dengan menu yang tadi udah pas lah Pak. Pas ya? Insya Allah bisa. Amin. Insya Allah. Bisa berhasil saya kira. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Gender dulu nih perempuan sekarang. Gender. Ibu ini. Ya, apa yang paling menarik? Apa yang paling menarik di sini setelah Ibu keliling? Yang menarik dari saya ya, jadi hidup di sebuah pedesaan itu jauh dari bayangan saya, karena selama ini saya hidup di kota. Jadi ketika saya ke sini, saya membayangkan seandainya saya nanti seperti Bapak nih bisa membeli tanah yang luas gini, saya ingin memanfaatkan. Jadi nggak usah pergi ke mall, nggak usah pergi ke pasar, nggak usah jalan-jalan kemana, tapi di sini tuh udah nikmat. Kita bisa memasak, menikmati hasil sendiri, dimasak sendiri. Seperti tadi ibu yang masak ya, ikan, ada sayur, ada buah, itu tanpa kita harus ke mall gitu loh Pak. Ya. Itu hebat banget ini. Oke. Apalagi untuk masa-masa pensiun gitu. Iya, oke. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih juga untuk kunjungannya. Buat sahabat-sahabat ini, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Jangan bosan, jangan sampai ya sebarkan apa yang kira-kiranya bermanfaat di sini. Terima kasih. Sampai jumpa. Kirasun Pam, mantap. Terima kasih. Bye bye.